laler bos, no laler. Kelincinya. Mahal harga yang harus dibayar rakyat untuk semua kerusakan lingkungan yang ada. Halo. Jumpa maning karo celote Verio. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Itu doa yang selalu saya panjatkan penonton semua yang baik hati. Guys, langsung aja guys. Kita sekarang mau bahas apa nih? Saya masih di Kuningan ceritanya ini. Masih di Kuningan. Dilema kebijakan KDM tutup tambang. Tengok guys. Harus bagaimana ini tindakan KDM? Debunya hilang, tapi pekerja lapar. Dilema kebijakan KDM tutup tambang. Penutupan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor menuai pro kontra. Langkah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau KDM dinilai berani, tapi juga memunculkan dilema sosial. Bertahun-tahun, aktivitas tambang meninggalkan masalah, debu, kebisingan, dan jalan rusak. Namun di sisi lain, para sopir, kuli muat, dan pedagang kecil menggantungkan hidup dari tambang. Kini mereka kehilangan penghasilan, tanpa tahu akan kemana. Sosiolog IPB University, Ivanovic Agusta, menilai kebijakan ini tak bisa berhenti ditutup tambang. Harus ada strategi transisi sosial ekonomi yang nyata. Pertama, buat program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang terdampak. Kedua, berikan bantuan sosial darurat dan subsidi upah bagi sopir dan pekerja tambang selama masa transisi. Ketiga, lakukan pelatihan, reskilling, upskilling agar mereka bisa beralih ke sektor lain seperti logistik, UMKM, atau pertanian perkotaan. Selain itu, pemerintah perlu membangun jalur khusus tambang agar ketika operasi dibuka kembali, truk tidak mengganggu warga. Dan yang tak kalah penting, bentuk forum mediasi antara warga, pengusaha, dan pemerintah untuk memastikan kompensasi dan keadilan sosial berjalan transparan. Penutupan tambang bisa jadi langkah baik, asal diiringi solusi nyata. Karena menjaga lingkungan dan menjaga perut rakyat harus berjalan berdampingan. Betul itu, dilema bos. Harus dikasih jalan yang memang sendiri, jangan ke jalan umum. Menurut saya duitnya gede banget bos. Wah, ini laler bos, no laler. Kenapa nih? Kita lagi ada di Rumpin, ya, Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang. Kita akan kunjungi bersama siapa? Kang Cecep, Kang Ken. Waduh, sedap. Ada Raja. Aduh. Ini mah asli rajanya gitu. Iya, ini raja asli nih, KTP-nya raja kalau yang ini. Oke ya, kita mau berinvestigasi bagaimana keadaan masyarakat di Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. Lu saya di situ, ngeder yang ada. Cengenges lalu sawah susah cengir pelegak. Terima kasih, semoga dilancarkan ya. Mohon doa. Assalamualaikum teman-teman. Jadi Mulyadi jadi gubernur kami susah. Kalau sama Deddy Mizwar subur apapun istilahnya, nggak usil kalau itu Ridwan Kamil. Kalau istilahnya Gubernur Deddy Mulyadi itu bohong, banyak bohong, ngomong kosong. Masyarakat sampai ngumpulin split, dapat mukulin, dibikin split setiap rumah kayak begini. Ya kan, dulu belum pernah nih. Ada seperti begini. Eta di imah ibu-ibu ada dibawa lain ember wadah cai kan. Dia awal diusul. Sampai di sapuan di jalan. Nyanakan Split digunu-gunukan. Ayah anu gede dikumpulkan di pantekan deh di jen split. anu sih itu di jalan. Di jalan, di sapuan. Untuk Di jen split. dijual. Eta sakaleng nanti ayah penampung 4.000. Banyak pak yang mau, yang pekerja seperti itu, yang split kayak numpukin batu jadi kerikil lalu dijualin banyak. Terus kenapa? Itu halal kok. Terus kenapa pak? Yang penting halal pada selamat. Ini lagi si Dorna nih, ada baik Sakaleng Gitu untuk ya untuk menutupi kehidupan, pikir mani beas pada intinya.
Terus gitu kan. Abdi mah pernah meneteskan cai mata ketika Abdi meuli rokok tah isuk-isuk jam 7. Aya ibu-ibu demi Allah teu disuruh meneteskan cai mata. Meuli biasa liter, Kang. 1 liter. Bayangkeun gitu. Murka ya pemimpin anu kos kieu teh murka ya. Gitu kan. Henteu memikirkeun masyarakat Cigudeg, teu memikirkeun masyarakat Rumpin. Nyahona ngan saukur istrinya pengaduan di netizen manehanana doang. Iya. Eta. ada baik lu yang salah. Lu kebetulan aja banyak. Jangankan itu seliter, setengah liter juga ada. Namanya rezeki pasang surut. Nama emak gitu loh. Emang lagi kebetulan aja loh. Kayak mewek. Drama banget lo. Rahasia KDM. Aing teh bisa ngakan kejong kan kalapa ayeuna mah teu kabeli beas acan aing gara-gara siap PT ditutup lah aing dasar sakit kena usaha ganjur mobilna eueuh gara-gara ditutup. Dah wilujeng waya kieu Apal lagi Mang Cecep eta cenah anu manusia pemakan kelapa di Wadulan ku Gubernur Ableh bener gitu eta teh Mang Cecep. Coba ku Mang Cecep informasi nu nyampe ke Mang Cecep kumaha. Oke, sebentar. Sebelum Mang Cecep ngejawab, Mang Cecep ketawa dulu. Sebelum lu ketawa, gue ketok dulu. Kelincinya. Nah ini sekarang Mang Cecep ketemu dengan manusia pemakan kelapa yang mana dijanjikan pekerjaan, bahkan sudah dipanggil sama Gubernur Ableh ke Lembur Pakuan, tapi sampai saat ini tidak terrealisasi. Apa itu janjinya? Ya kita tanya langsung ke Kang Bodong. Ya Kang Bodong. Ya ini manusia pemakan kelapa yang fakta di kebohongan dari orang yang lain bodoh. Itu kelapa gue juga bisa ditaruh kamera on video makan kelapa. Kagak mungkin dia tiap hari makan kelapa. Orang begini aja makan nasi. Lu banyak setting lu hidup. Gubernur Ableh. Muka setting, banyak settingan. Ya kan, gimana tuh kemarin pernah sempat dipanggil sama Gubernur Ableh ke Pakuan? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka klarifikasi tentang saya mengeluarkan amarah beliau karena beliau sudah menutup tambang, sudah merugikan warga, terutama warga Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, telah dirugikan warganya. Makanya saya marah di situ, spontan. Nah terus dalam aksi memakan kelapa itu apa memang kesehariannya makan kelapa atau memang itu cuman ngebuktiin bahwa itu kekesalan ditutupnya tambang gitu di? Ya karena saya itu lapar ya, susah cari makan. Setting lu, muka lu banyak settingan ini dua-duanya nih. Yang satu kalender 90, yang satu kalender 2000. Masih mending lah 2000. Mukanya aja settingan, cocoknya bau. Daripada kita nyuri, mendingan kita makan kelapa gitu. Kelapa kan sehat untuk tubuh, sama dengan makan nasi. Ya udah kalau sehat. Oke, nah inilah bukti kebohongan Gubernur Ableh terhadap warga Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang. Lu yang bohong. Nah, kenapa saya datang langsung investigasi? Sudah 9 bulan dijanjikan dari bulan Desember sampai hari ini tidak dikerjakan, tidak dipekerjakan atau tidak diberdayakan sama Gubernur Ableh yang sudah dijanjikan. Apalagi masyarakat ketiga kecamatan di Bogor Barat ini sampai saat ini pun kompensasi juga itu bohong. Ini salah satu bukti kebohongan Gubernur Ableh, fakta. Terima kasih. Enggak, terima kasih. Kacamata lepas tuh. Pendekar Pajajaran membasmi tikus NARKR.
bapain. Ngelunjak. Ibarat pepatah dikasih hati minta jantung. Wah, selentik aja Pak kalau begitu Pak. KDM penerima kompensasi 3.000 orang yang bekerja tambang dan bekerja di sektor informal tambang. Usulan KDS jadi 18.000. Wah, what? Orang penerima dari 3.000 ke 18.000, 13.000 dari mana? Itu tikus atau apa 13.000-nya? Koordinasi aksi penerima kompensasi harusnya estimasinya sampai 40 sampai 50.000 untuk 3 kecamatan. Sudah syukur dikasih uang kompensasi oleh KDM. Sebetulnya kalau estimasi saya itu puluhan ribu, nyampe di kisaran itu 40 sampai 50 ribu. Iya, dari 3 kenyambatan. Kenapa? Ya, kenapa ini masih waktu itu banyak data susulan ya? Yang awalnya itu 6.000 tambah lagi karena waktu itu mintanya dadakan gitu. Permintaan dari pemerintah kepada pemerintahan desa yang paling bawah itu dadakan, mendadak. Itu bicara kompensasi. Jadi begini, dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan, tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi, maka akan begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang ngajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali. Karena jumlahnya itu dimasukkan semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya kita penuhi. Nah begitu. Pekerja sektor tambangnya, informalnya, eksternalnya, yang di rumah aja, yang cuma duduk ngising aja dikasih. Yang pasti, yang penting dia punya data. Ya nggak bisa begitu. Kalau sudah kasih kok aja dipenuhi Pak, sebulan aja udah Pak. Bener Pak. Ketidakadilan di pinggiran ibu kota. Kenapa nih? Waktu gua jalan-jalan dari Gunung Sindur ke arah Rumpin, daerah yang cuma 1 jam dari ibu kota negara, betapa ketidakadilan itu begitu terasa. Gini ceritanya. Ya bayangin aja, jalan-jalan di Gunung Sindur, Rumpin, Parung Panjang itu bertahun-tahun rusak. Di musim hujan jadi kubangan, di musim panas jadi hujan debu. Bahkan saking berdebunya, kalau lu tinggal di pinggir jalan, jemur baju aja susah. Yang ada nyuci lagi. Dalam jangka panjang, paru-paru kita bahkan bisa rusak bro. Kalau tiap hari lewat jalan begini. Belum lagi angka kecelakaan lalu lintas. Udah berapa banyak orang yang kelindes mobil truk. Aduh, miris. Ini jembatan aja sampai rusak begini bro. Inilah dampak dari tambang galian C. Pasir, batu kali, dan kerikil. Daerah-daerah ini jadi perlintasan truk dengan beban yang super berat. Upaya Pemkab Bogor maupun Pemprov Jabar sebetulnya juga ada. Kayak perbaikan jalan, pengaturan jam operasional truk. Tapi kayaknya nggak efektif juga. Kalau gua sih ngelihatnya pemerintah daerah tuh seolah tidak berdaya. Masyarakat Rumpin, Gunung Sindur, dan Parung Panjang tetap menderita. Seolah-olah tidak punya hak untuk mendapatkan jalan yang layak, udara yang bersih, hidup sebagai normalnya manusia di daerah-daerah lain. Gua perhatiin masyarakat sini juga nggak ada yang kaya raya dari tambang. Lantas kalau tambang-tambang itu tidak membuat rakyat jadi kaya raya, untuk apa dipertahankan? Terlalu mahal harga yang harus dibayar rakyat untuk semua kerusakan lingkungan yang ada. Sebetulnya ini semua buat siapa? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Miris pegawai tambang digaji-gaji. Ya kan Saha Badriadi sebelumnya kerja apa? Ganjur Pak. Ganjur tuh ngangkat batu. Pasir. Di desa mana? Di desa Tegalega. Dengar guys. Desa Tegalega, kecamatan Cigudeg. Nah, Ganjur sehari berapa? Aduh, paling menang 70.000 Pak. Dan makanya nggak tinggi Pak. Berdiri. Jadi nggak tinggi. Ya kan? Sehari ngangkat pasir itu dia cuma dapat 30.000, makanya nggak tinggi. Jadi kalau hari ini bulan pertama dikasih 3 juta udah gede dong. Nanti kita bayar lagi di bulan Januari ya Pak, karena alokasinya belum teranggarkan semua. Jadi dianggarkannya 2026. Jadi 3 juta sekarang, nanti di bulan Januari kita anggarin lagi sekitar 6 juta, ya. Gitu. Jadi nggak ganjur. Jadi paling dapat 30. Nges boga imah tuh. Boga bedah rumah Pak.
Tuh bayangin. Andes bedah rumahnya. Oh, kan kerja di tambang 30.000, rumah pun dapat bantuan bedah rumah. Imanu Benghar dirinya sawae. Itu tadi. Entah di desa Bapak yang kaya siapa dari tambang? Yang kaya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Siannya. Sian ternyata namanya Pak. Oh ternyata enggak di desa Bapak. Bapak ikut kerjanya di tambang siapa? Masyarakat Pak. Masyarakat. BPJS gak dapat. BPJS enggak ada. Iya. Bukan BPJS. Iya BPJS dari perusahaan nggak dikasih. Nggak ada. Nah gini. Ya. Jadi ke depan gini. Nanti kan Pak, ini kan hampir sama dengan model di perusahaan Pak. Di perusahaan juga kan ada yang di perusahaan peternakan ayam, di perusahaan pengangkatan air mineral. Memang tenaga kuli ini harusnya diangkat jadi tenaga kerja kontrak dalam waktu tertentu. Jadi upahnya itu tidak semurah ini dan harus ada BPJS oleh perusahaannya. Bapak oke? Bapak lain nung ada harga apa lain? Ada ya, naon ya bagian kuli naon? Supir Pak. Supir naon? Supir tambang. Toronton. Kol desa. Mengirimnya ke mana? Untuk ngirim ngepok ke Pangkalan Pak. Oh iya. Di tambang ke Pangkalan. Tambang ke Pangkalan, Pangkalan. Mobilnya usaha. Bos Cecep orang kampung. Oh, bos. Jadi kalau saya ngomong tak berapa sehari dapat Bapak? 60-70 Pak sehari. Sama Pak, sama 60-70. Jadi lamun ayeuna menang 8 juta tapi ke Januari itu gede atuh. Alhamdulillah Pak Gub. Alhamdulillah Bapak. Oh, saya hitungnya kemarin 150. Iya, jadi mau genep 70 ya sehari ya. Jadi tambang teh nu beunghar bosna hungkul. Mohon Pak jadi. Bos tambang jeung bos Toronton. Iya mah menira ripuh kieu. Sopir jadi korban ya Pak. Jadi sopir itu kalah penghasilannya sama kuli nembok. Mohon Pak. Sama kuli bangunan kalah kan? Kalah. Kuli bangunan di Bogor berapa Pak? 150 sampai 180. Laden 120. Kalah. Paingankeun lamun demonstrasi gede amakna. Sarah. Oh ya. Siap. Iya, mana deh? Si Dona, lihat tuh di wawancara semuanya tuh ada supir, ada pekerjanya, dibayar segitu. Jadi kalau dikasih kompensasi segitu mereka cukup. Pakai drama lagi lu makan kelapa, hidup banyak drama lu orang PA. Udah, mau konon bedi kita aja kayak lah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Doa terbaik dari saya selalu saya panjatkan untuk penonton-penontonnya. Baik hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.